Nah, tadi sudah selesai saya putar videonya, saya close, kemudian di sini sudah terlihat durasi sejawat 3908 detik. Berarti udah lebih dari 3600 detik. Terus ya ini kebuka kan akhirnya, ikuti kuis. Nah, sekarang kita tinggal ikuti kuis. Cuma tadi nggak usah tanya ya gimana saya cara lihat videonya, saya simak atau enggak. Sekarang kita coba aja langsung ikuti kuis. Kita klik. Nah, langsung ke soal nomor 1 ini. Ini materinya tadi tentang nyeri campuran, manfaat kombinasi analgesik 3 farmasetel kalker pada pasien geriatri. Sekarang soal nomor 1. Prinsip penata laksanaan nyeri kronis adalah di bawah ini, kecuali A. Pemberian per oral, B. Diberikan jika perlu, C. Bersifat individual atau subjektif, D. Berdasarkan tingkat nyeri. Ayo, ini kira-kira jawabannya apa nih? Aduh, bingung nih. Yuk tanya Mbak Google aja yuk. Coba kita jawab soal nomor 1. Oke, ini saya browsing di Mbah Google. Ternyata, waduh, bingung juga nih, jawabannya nggak ada. Ya terpaksa kita nalar aja ya, karena tadi saya juga nggak nyimak. Oke, jawabannya kira-kira adalah ini kayaknya A ini. Soalnya pemberian per oral kan belum tentu juga diberikan per oral, kadang juga diberikan per topikal juga. Kalau misalnya sudah parah juga diberikan intravena toh. Nah, kita coba klik A. Oke, sekarang soal selanjutnya. Soal nomor 2. Contoh nyeri nociceptif adalah A. Nyeri patah tulang, B. Low back pain, C. Nyeri post herpes, dan D. migrain. Waduh, apa nih ya nyeri nociceptif? Kita browsing aja lah. Bentar ya. Wah, di sini nociceptif adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan, proses penyakit ataupun fungsi abnormal dari otot atau organ dalam. Contohnya nyeri tertusuk paku, nyeri karena banturan, dan lain-lain. Nyeri adalah penyakit yang bersifat akut dan merupakan respon dari stimulus luar. Oke lah, kita kembali ke pertanyaan. Nyeri patah tulang, low back pain, nyeri post herpes, dan migrain. Sebentar. Ini yang kerusakan jaringan adalah nyeri patah tulang ini kayaknya nih. Jawabannya kita coba jawab A ya. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 3. Mekanisme aksi natrium diklofenak adalah A. Menghambat mediator nyeri neuropatik, B. Menghambat pembentukan asam arachidonat, C. Menurunkan sensitivitas nociceptor, dan D. Menghambat sintesis prostaglandin. Oke, kita browsing juga. Kalau seperti ini kita lihat natrium diklofenak itu termasuk analgesik golongan apa dan mekanisme kerjanya seperti apa ya, kita lihat aja mekanisme kerja natrium diklofenak. Oke ya, di sini menghambat kerja enzim siklooksigenase atau COX. Wah, ternyata ya ini merupakan cara kerja analgesik secara umum gitu kan. Cuma diklofenak ini golongan apa, kita lihat. Nah, sebentar. Menghambat sintesis prostaglandin. Kayaknya ini benar nih jawabannya nomor D. Kita coba aja klik jawaban D aja ya, biar nggak kelamaan.
Oke, kita klik D. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Terapi yang tepat untuk nyeri neuropatik adalah di bawah ini kecuali A. NSAID, B. Antidepresan, C. Antikonvulsan, dan D adalah vitamin B neurotropik. Oke, nyeri neuropatik ya. Neuropatik ya, kita jawab di sini. Kita nggak usah browsing ya, kita lihat aja ini. Di sini sudah kelihatan jawabannya vitamin B neurotropik ya. Coba aja kita tapi ini kecuali ya, bukan ini berarti. Sebentar. Di sini ada antidepresan. Sebentar. Kita browsing aja lah. Antikonvulsan ini saya lihat di sini, obat ini bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat dan meningkatkan aktivitas GABA. GABA berarti ini sifatnya menenangkan ini. Coba kalau lihat yang antidepresan lah. Mekanisme kerja. Oh, ini ya jawabannya. Antidepresan bekerja menyeimbangkan zat kimia dalam otak. Nah, ini nggak ada nyeri-nyerinya ini. Kita jawab ini aja lah. Oke, kita klik B. Terapi untuk nyeri nociceptif berat adalah, nah ini dia. Ini nggak perlu browsing-browsing nih. Yang pertama adalah A. Paracetamol ini obat untuk antipiretik atau anti demam. Saya kira ini nggak bisa untuk analgesik yang berat ini. Dan vitamin B kompleks. Nah, ini cuma vitamin ya, nggak bisa buat nyembuhin nyeri-nyeri kan. Kemudian C. Morfin. Nah, ini morfin adalah analgesik opioid. Ini kuat sekali ini. Nah, pilihan pertama jatuh ke C. Dan D. Kodein. Kodein ini memang turunan dari morfin, cuma dia nggak ada efek analgesiknya, cuma penekan batuk ini. Jawabannya jelas C. Kita klik C. Ini, oh iya, ini soal post testnya ini ada 20 dan saya ini coba menjawab tanpa menyimak videonya tadi secara lengkap. Kemudian karena tadi memang saya nggak dengerin, kita coba dengan browsing aja ke Mbah Google. Kita lihat apakah kita lulus dengan cara seperti ini. Kita coba aja. Kemudian soal nomor 6. Efek samping utama NSAID adalah A. Gangguan gastrointestinal, B. Gangguan pernafasan, C. Gangguan pada liver, dan D. Gangguan pada ginjal. Oke, karena ini jelas sekali jawabannya adalah A ya. Karena dia menghambat sintesa prostaglandin. Prostaglandin itu digunakan untuk melindungi lambung kita supaya tidak teriritasi oleh asam lambung. Jadi kalau misalkan prostaglandinnya terhambat, ya sudah pasti akan ada gangguan gastrointestinal, apalagi kalau pasien yang menggunakan NSAID ini dalam jangka lama. Oke, kita klik A. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Efek samping utama paracetamol adalah, nah ini jawabannya A. Gangguan gastrointestinal, B. Gangguan pernapasan, C. Gangguan pada liver, dan D. Gangguan pada ginjal. Nah, paracetamol ini kalau saya baca di kuliah kemarin ya kan, ini kalau dosisnya berlebihan lebih dari 1 mg per hari nanti akan hepatotoksik. Nah, berarti gangguan pada liver. Kita klik jawab aja, kita C. Oke. Soal selanjutnya. Fungsi vitamin B kompleks dalam terapi nyeri adalah di bawah ini kecuali A. Memblok kanal kalsium, B. Mengantagonis reseptor NMDA, C. Menghambat pelepasan GABA, dan D adalah meningkatkan pelepasan serotonin dan norepinefrin. Oke, kayaknya ini saya nggak perlu browsing. Ini jawabannya kayaknya A, karena blok kanal kalsium ini adalah untuk obat-obatan hipertensi atau obat-obatan yang memang ada obat hipertensi itu untuk memblok kanal kalsium, dan ini nggak ada hubungannya dengan terapi nyeri. Ya kita jawab aja A ya.
Oke, klik soal selanjutnya. Soal nomor 9. Manfaat kombinasi NSAID dengan vitamin B kompleks dalam penelaksanaan nyeri adalah di bawah ini. Kecuali A. Vitamin B kompleks sendiri memiliki manfaat pada nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Oke, B. Meningkatkan efek dari NSAID. Kemudian C. Mendukung mekanisme fisiologis sebagai anti nyeri campuran. Kemudian D. Meningkatkan efek samping dari NSAID. Oke, ini nggak usah browsing aja, saya coba jawab yang D. Karena ini kalau saya lihat dari A, B, sama C ini adalah potensiasi dari efek NSAID. Kalau saya simpulkan loh ya, kita jawab aja D. Kita klik D. Oke, soal nomor 10. Kita sudah sampai di pertengahan dari pretest ini. Memang pretest ini nggak ada batas waktunya. Ya, mudah-mudahan lancar ini sampai di akhir nanti dan kita dapat sertifikat senilai 2 SKP, ya kan. Jadi tips dan trik saya ini bisa ditiru sama teman-teman. Oke, yang apa namanya, yang mungkin nggak ada waktu buat menyimak videonya atau belajar, ya tinggal browsing-browsing aja. Oke, soal nomor 10. Yang perlu dilakukan oleh apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien dengan nyerinya campuran yang mendapat terapi kombinasi NSAID vitamin B kompleks adalah A. Memastikan pasien tidak ada kontraindikasi terhadap NSAID. B. Menyarankan pasien untuk menggunakan obatnya secara teratur. Ini enggak kayaknya, karena kombinasi nyeri itu enggak bisa dipakai teratur, harus cuma digunakan bila nyeri aja. Kemudian C. Menyarankan pasien untuk melaporkan kepada dokter atau apoteker jika ada efek-efek yang tidak diinginkan terkait dengan penggunaan obatnya. Yang D adalah semua jawaban benar. Sebentar, saya biar mikir dulu. Oke, kayaknya ini jawabannya kalau lebih cenderung ke D. Saya jawab aja ya D, semua jawaban benar. Oke, kita klik D. Kemudian soal selanjutnya, mudah-mudahan lebih gampang lah. Soal nomor 11. Tuan Y, 65 tahun, dibawa ke klinik oleh keluarganya karena tidak sadar diri. Diagnosis dokter adalah hipoglikemi. Tuan Y mempunyai riwayat diabetes, menggunakan insulin short acting, dan hari itu Tuan Y tidak sempat makan seharian. Untuk mencegah timbulnya efek samping tersebut, apa hal yang dapat dilakukan oleh apoteker N? Oke, A adalah mendiskusikan dengan dokter kemungkinan penurunan dosis insulin. B. Mendiskusikan dengan dokter kemungkinan mengganti insulin dengan OAD lain. C. Memberikan informasi pada Tuan Y menggunakan insulin 30 menit sebelum makan. D. Menyarankan Tuan Y untuk makan lebih banyak karbohidrat. Nah kan, bingung kan? Mari kita cermati satu-satu. Mendiskusikan dengan dokter kemungkinan penurunan dosis insulin. Oke, A ini kayaknya bisa masuk. B. Mendiskusikan dengan dokter kemungkinan mengganti insulin dengan OAD lain. Nah, kalau mendiskusikan mengganti insulin ini sepertinya kok kurang tepat, karena pasiennya menggunakan insulin itu pasti sel beta pankreasnya sudah tidak memproduksi insulin lagi, makanya dia butuh suplemen insulin dari luar. Kemudian C. Memberikan informasi pada Tuan Y menggunakan insulin 30 menit sebelum makan. Sebentar. Insulin 30 menit sebelum makan. Sepertinya ini juga tepat. Kemudian D. Menyarankan Tuan Y untuk makan lebih banyak karbohidrat. Oh, sepertinya ini kurang tepat, karena pasien diabetes itu justru harusnya mengurangi karbohidrat. Yang nanti kalau misalkan karbohidratnya terlalu banyak, ya produksi gulanya akan meningkat. Ya percuma diobati sama insulin. Ya intake-nya banyak, kemudian insulinnya juga masuk, ya hasilnya sama aja, nggak akan memperbaiki ini apa namanya, perbaikan dari diabetes mellitus ini. Ya saya jawab
Sebentar. Ini disebutkan di sini tidak sempat makan. Nah, ini kuncinya kayaknya. Maka saya jawab C aja karena mendiskusikan dengan dokter mengenai penurunan dosis insulin ini kayaknya kok kurang tepat gitu kan. Kita jawab C aja ya. Oke. Soal nomor 12. Apoteker N melayani resep untuk Bapak T 75 tahun yang berisi beberapa obat yaitu lisinopril, aspirin, diazepam, bisoprolol, simvastatin, sehingga jenis obat yang berpotensi meningkatkan resiko jatuh sehingga sebaiknya dihindari pemakaiannya pada kasus tersebut adalah, wah ini jelas ini jawabannya diazepam ya, kita coba aja, kita jawab C. Kemudian soal nomor 13. Bapak A 70 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri pada persendian. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan asam urat Bapak A 8,5 mg per desiliter. Dokter memberikan obat allopurinol dengan dosis rendah 100 mg per hari. Berikut alasan yang benar terhadap tindakan dokter pada kasus di atas adalah, sebentar. Tindakan dokter benar karena pada usia lanjut terjadi penurunan filtrasi glomerulus. Tindakan dokter benar karena pada usia lanjut terjadi peningkatan luas permukaan total absorpsi. C. Tindakan dokter benar karena pada usia lanjut terjadi perubahan psikologis. D. Tindakan dokter benar mengingat harga allopurinol tergolong mahal. Oke, ini yang paling masuk. Ini jawabannya adalah A, yaitu pada usia lanjut terjadi penurunan filtrasi glomerulus. Oke, kita klik A. Tidak lama-lama. Kemudian soal nomor 14. Apoteker T yang bekerja di instalasi farmasi di sebuah rumah sakit melakukan penyiapan obat dan konseling pada Tuan D 75 tahun. Berikut tindakan yang benar dalam menangani pasien geriatri. Di geriatri itu pasien lansia. Jadi jawabannya A, memberikan konseling dengan suara lebih keras. B, membuatkan daftar obat yang digunakan Tuan D. C, mengatur regimen penggunaan obat sederhana. Dan D, menanyakan riwayat pengobatan Tuan D. Nah, ini jawabannya A ini. Sudah, saya klik aja lah A. Karena konseling itu nggak perlu dengan suara yang lebih keras ya. Suara yang cukup lah, suara yang cukup. Jadi pasiennya itu bisa mendengar dengan baik. Ya sudah, jangan terlalu keras nanti pasiennya tersinggung, oke? Kemudian soal nomor 15. Tuan D 70 tahun menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit karena mengalami infeksi. Tuan D juga mempunyai riwayat penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Apoteker D yang sedang melakukan visite mendapati beberapa obat yang diberikan adalah lisinopril, metformin, ceftriaxone, dan gentamisin. Berikut beberapa tindakan apoteker D yang benar. Sebentar. A. Menghitung clearance kreatinin Tuan D. Kemudian B, jawaban A, B, C, dan benar. B jawabannya kok seperti ini, jawaban B aja nggak tahu kok ini jawabannya seperti apa, kok jawabannya seperti ini. Harusnya ya jawaban A, C, D benar gitu. C. Melakukan monitoring fungsi ginjal pasien. D. Merekomendasikan adjustment dosis jika perlu. Oke, kita ini sepertinya masuk semua jawabannya. Saya jawab aja B, meskipun B nggak ada jawabannya. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 16. Nyeri merupakan manifestasi sensorik yang dapat merupakan A. Penanda suatu kondisi potensial cedera. B. Kerusakan suatu jaringan. C. A dan B benar. D bukan salah satu di atas. Oke, kita jawab C aja. Soal selanjutnya. Soal nomor 17. Tuan A mengalami nyeri pada bagian punggung bawah sejak 3 hari lalu. Berintensitas 6. Berdasarkan skala nyeri berikut adalah skala nyeri yang benar. A. Nyeri ringan 0-2. B. Nyeri sedang 2-4. C. Nyeri berat 6-10. D. Bukan salah satu di atas. Sebentar. Kita harus browsing ini. Saya nggak tahu ini. Kategori nyeri. Sebentar. Skala nyeri. Kita cari. Nyeri 1-10. Nah, kita lihat deskripsinya apa sih skala nyeri itu. Yuk kita browsing. Nah, ini dia.
Ini saya baca ini di jawaban skala 0 tidak ada nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 nyeri berat. Nah, kita lihat di sini C nyeri berat itu 6 sampai 10. Kok nggak sama ini ya? Berarti jawabannya adalah D, bukan salah satu di atas. Oke, kita klik D. Bismillah, semoga benar. Oke, tinggal 3 soal lagi. Berdasarkan soal nomor 2, nyeri punggung bawah secara patofisiologi dapat berupa sebentar. Nah, ini kayaknya A nyeri nosiseptif, B nyeri neuropatik, C nyeri campuran, dan D A, B, C benar semua. Kita klik aja D. Oke, bismillah, semoga benar. Kemudian soal nomor 19, nyeri nosiseptif dapat bergejala berupa, oh tadi kita sudah browsing. Nah, nyeri ini ya. A nyerinya menjalar, B rasa kesemutan, C rasa kebas, D rasa tertekan. Nah, ini jawabannya sebentar. Nyeri neuropatik ini nyeri klinis ada 2 kan. Ini saya baca ini nyeri nosiseptif atau inflamasi dan nyeri neuropatik. Jadi kuncinya adalah nosiseptif dan bukan neuropatik. Nah, di sini ini dia ketemu jawabannya. Menjalar, kesemutan sama kebas ini termasuk nyeri neuropatik ini. Jawabannya adalah D, makanya yang benar. Rasa tertekan. Oke, soal selanjutnya. Klik soal terakhir, bismillah. Nyeri campuran dapat dialami pada kasus kecuali A nyeri punggung bawah, B nyeri lutut, osteoartritis, dan neuralgia trigeminal. Oke, sebentar. Nyeri punggung bawah. Oke, kita browsing aja. Di sini kan jawabannya ada A nyeri punggung bawah, B nyeri lutut, C osteoartritis, dan D neuralgia trigeminal. Kita browsing aja apa itu neuralgia trigeminal. Oh, kok ini? Nah, ini trigeminalgia tuh nyeri kronis yang mempengaruhi saraf trigeminal. Sebagian besar berdampak pada satu sisi wajah. Nah, ini kayaknya masuk nyeri neuropatik ini. Oke, kita klik aja deh. Oke, bismillah. Mudah-mudahan lolos. Kita klik. Nah, alhamdulillah. Selamat sejawat telah menyelesaikan kuis. Skor Anda 75. Oke, di sini kita bisa klaim sertifikat. Oke, caranya dengan kembali ke event. Sebentar. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan saya membuat konten ini mungkin ada yang tidak berkenan, tapi saya berusaha untuk memberikan tips dan trik bagaimana cara menyelesaikan webinar dengan baik dan benar dan lulus dan mendapatkan SKP beserta sertifikatnya jika Bapak Ibu tidak memiliki waktu untuk menyimak videonya sampai selesai. Nah, tadi caranya. Kemudian mudah-mudahan tips dan trik ini bisa membantu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita kembali aja ke event, kita coba cetak sertifikat. Oke, kita kembali ke event. Sebentar. Ya, kita sudah kembali ke event tadi kan. Nah, ini tadi mainkan video, ikuti kuis. Kemudian di bawah ada nilai ya kan. Alhamdulillah 75. Kita klik klaim sertifikat. Nah, ini dia nih, sertifikat udah mulai keluar. Tinggal kita download ya kan. Kita download, kita simpan. Oke. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan tips dan trik saya ini membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan webinar, dan mudah-mudahan
SKP Bapak Ibu cukup untuk melakukan resertifikasi, dan harapannya ketika STRA Bapak Ibu sudah mau mendekati habis dan sertifikat kompetensi juga mau mendekati habis, silakan ikuti silakan ikuti webinar atau ikuti seminar-seminar yang ada jika memungkinkan kondisinya. Soalnya ini zaman Covid. Ya, selesaikan, kemudian jika SKP-nya sudah cukup ya bisa untuk mengklaim sertifikat kompetensi untuk praktek di tahun-tahun selanjutnya. Oke, mudah-mudahan membantu. Sekian, saya Apoteker Bayu, muda, ceria, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.